Hai, selamat datang di AWS Story. Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas 5 lagu yang dipercaya untuk memanggil setan. Well, apakah lu adalah seorang pecinta musik? Ya, pasti sering beranggapan kalau musik itu curahan hati lewat melodi atau perwakilan dari suasana hati kalian. Ya, kalian tahu ada beberapa cerita urban legend yang seram dan terkutuk masih kerap dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Bukan cuma benda, pohon, ataupun hewan saja yang berbau mistis. Ternyata lagu juga cukup menarik untuk jadi sebuah mitos. Mulai dari sejarah musik Indonesia yang sangat panjang, apalagi jika membedah musik-musik tradisional dan juga lagu-lagu lawas yang berupa kidung, tetembangan, macapat, dan banyak lagi lagu-lagu kearifan lokal yang bertebaran di seluruh pelosok Nusantara. Di antaranya adalah lagu terlarang atau lagu terkutuk yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia yang dapat mendatangkan makhluk halus. Banyak ya, beberapa lagu bahkan kerap digunakan oleh ibu-ibu untuk menghibur anaknya yang tengah menangis ataupun rewel. Lalu, apa saja sih lagu yang dianggap terkutuk dan dapat mendatangkan makhluk halus? Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Pertama, Nina Bobo. Pasti kalian banyak yang menyangka bahwa lagu ini adalah lagu untuk menidurkan anak-anak. Dan pasti lu pernah mengalaminya kan? Nah, salah satu yang menjadi budaya masyarakat kita adalah menyanyikan lagu Nina Bobo sebelum tidur yang bermaksud si anak tidurnya nyenyak karena lagu ini nih terdengar lembut dan sangat menenangkan. Liriknya yang sederhana pun menjadi alasan lagu ini mudah untuk dilantunkan dan dianggap terbukti bisa membuat lu rindu momen dinyanyikan lagu tersebut sama orang tua lu. Dengan lirik dan lantunan yang sederhana, banyak sekali orang yang hafal dengan lagu tersebut. Tetapi lagu tersebut menyimpan sebuah misteri dan bisa mengundang makhluk halus. Menurut informasi yang gua dapat, lagu tersebut menyimpan sebuah kisah yang sangat kelam. Kisah mistis dari lagu Nina Bobo berasal dari cerita Helenina, seorang anak berdarah campuran Indonesia Belanda. Nah, Ibu Helenina ini yang bernama Mustika merupakan seorang perempuan berasal dari tanah Jawa dan dia bekerja sebagai seorang penari. Sedangkan ayahnya itu bernama Van Rotsnik yang berasal dari Belanda. Nah, singkat cerita, Helenina ini susah banget untuk tidur. Pada akhirnya, ibunya ini bersenandung asal-asalan dan belum ada liriknya sekalipun. Namun, si ayahnya ini mempunyai ide nih untuk menggunakan sebuah lirik dan maka dari itu, terciptalah sebuah lagu yang berjudul Nina Bobo. Nah, setelah mendengarkan lagu tersebut, Nina ini ketagihan dan bisa dibilang dia nggak bisa tidur kalau nggak dinyanyikan lagu tersebut. Nah, beberapa tahun kemudian, Nina ini meninggal dunia pada usianya yang masih berumur 4 tahun dengan tragis. Sontak ya, ibunya ini sangat depresi dan kehilangan anak tercintanya. Nah, karena mengalami depresi dan kesedihan yang sangat mendalam, ibunya ini terus menyanyikan lagu Nina Bobo hingga suatu ketika arwah Nina ini kembali ke rumahnya karena mendengar nyanyian yang dilantunkan oleh ibunya. Menurut kabar yang beredar, bila menyanyikan lagu ini sebanyak 3 kali berturut-turut dalam suasana hening dan gelap, penyanyinya akan didatangi sesosok anak kecil yang bernama Nina dengan senyuman manisnya di dalam tengah kegelapan. Kedua, Boneka Abdi.
Bagi kalian yang tinggal di daerah Jawa Barat tentu hafal dengan lagu Boneka Abdi. Mengingat lagu Boneka Abdi sudah ada sejak lama. Hingga saat ini lagu tersebut masih kerap dinyanyikan oleh banyak orang, terutama anak-anak. Nah, lagu tersebut dibawakan dengan bahasa Sunda. Jika diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya seperti ini. Saya sekarang punya sebuah boneka, tak terkira bagus dan lucu. Saya pakaikan roknya pun bagus. Ayo silahkan lihat boneka saya. Sekilas tidak ada yang mengerikan dari lagu anak-anak tersebut. Bahkan nyaris tidak ada hal yang menyeramkan yang dikandung dari lirik lagunya. Nah, makna lagunya pun cenderung riang dan gembira. Asal kalian tahu, pada awalnya lagu ini mulai jadi lagu menyeramkan dikala muncul di dalam film Jelangkung tahun 2011 yang sebagai latar kedatangan hantu suster ngesot. Lagu tersebut semakin populer setelah dijadikan soundtrack dalam film horor yang berjudul Danur tahun 2017. Seperti diungkapkan penyanyi dan penulis Risa Saraswati saat membawakan lagu Story of Peter yang menceritakan tentang sahabat hantu. Nah, Story of Peter merupakan sebuah album musik perdana milik Sarasvati yang merupakan sebuah proyek solo Risa yang dirilis pada tahun 2011. Risa sendiri mengaku dia pernah membawakan lagu Boneka Abdi di atas sebuah panggung yang bertepatan di Bandung bersama band Sarasvati. Menurut dia, pengunjung ketakutan mendengar lagu tersebut. Nah, pada masanya, lagu ini konon memang digemari oleh anak-anak Belanda yang dulu pernah tinggal di Indonesia. Terlepas dari ada atau tidaknya unsur mistis, lagu Boneka Abdi memang memiliki sejarah sebab lagu tersebut berasal dari Jerman. Judul aslinya adalah Henskin-Klein, yaitu sebuah lagu rakyat tradisional dari Jerman dan lagu anak-anak yang berasal dari periode Biedermeier dari abad ke-19. Bahkan saking populernya lagu tersebut akhirnya dibuat versi bahasa Inggris sebagai Little Hans. Menurut sumber yang gue dapat, lagu yang satu ini sering dinyanyikan oleh para penjajah Hindia Belanda saat berada di Indonesia. Singkat cerita, para penduduk pribumi terutama kaum ibu-ibu sering menyanyikan untuk menghibur anak-anak mereka dengan lagu tersebut karena mereka sering mendengar dari majikannya. Dalam versi bahasa Jerman, lagu ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Hans yang berpetualang mengelilingi dunia. Berbeda dengan versi bahasa Sunda yang malah menceritakan tentang sebuah boneka lucu. Nah, menurut cerita rakyat dari Departemen Pendidikan Bahasa Sunda di Universitas Pendidikan Indonesia mengatakan lagu Boneka Abdi merupakan produk kakawihan. Asal kalian tahu, kakawihan merupakan salah satu bentuk folklor lisan hasil kebudayaan lama masyarakat Sunda. Nah, kakawihan ini sering dikaitkan dengan kaulinan barudak orang Sunda yang artinya bahwa kakawihan tidak terlepas dari sebuah nyanyian yang sering dibawakan pada permainan anak-anak masyarakat Sunda. Bagaimana? Apakah kalian ingin mendengarkan lagunya? Ketiga, Malam Satu Suro. Ya, kalian tahu Malam Satu Suro sendiri sebenarnya merupakan malam pertama dalam penanggalan kalender Jawa yang bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Nah, Malam Satu Suro juga sebenarnya sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang masih memegang teguh adat hingga sekarang. Malam Satu Suro nggak bisa lepas dari hal-hal yang berbau mistis. Bahkan beberapa orang punya anggapan di momen tersebut makhluk halus merayakan lebaran versi mereka. Nah, suku Jawa termasuk yang masih mempercayai adanya keluar biasaan Malam Satu Suro tersebut. Nah, suku Jawa termasuk yang masih mempercayai adanya keluar biasaan Malam Satu Suro tersebut. Karena dianggap sakral, ada kepercayaan bahwa masyarakat dilarang kemana-mana kecuali untuk berdoa ataupun melakukan ibadah lainnya. Lagu Malam Satu Suro sendiri sebenarnya memiliki lirik yang tidak menyeramkan. Liriknya itu seperti ini. Malam sunyi, sepi sunyi, kau terlena dalam mimpi, kau tersenyum kedamaian.
Sekilas pasti kalian beranggapan di lirik tersebut tidak ada yang aneh ataupun makna menyeramkan pada lagu tersebut. Nah, lagu ini terkesan sebagai lagu yang bertemakan cinta pada umumnya. Hanya saja banyak yang mempercayai jika lagu Malam Satu Suro ini mengandung hawa mistis ketika dinyanyikan oleh sosok Sundar Bolong yang diperankan oleh Susana pada film Malam Satu Suro di tahun 1988. Nah, karakter citra mistis yang dimiliki oleh Susana ternyata juga melekat pada lagu tersebut. Jika kalian penasaran dengan lagunya, silahkan kalian searching di Google ataupun YouTube kalian. Tapi, kalian harus berhati-hati jika ingin mendengarkan lagunya. Keempat, menanti kekasih. Malam sunyi, ku sendiri duduk sepi di atas pohon. Jujur, kalian semua pasti suka mendengarkan lagu-lagu lokal yang bisa membuat kalian baper. Tapi bagaimana jadinya kalau lagu-lagu lokal yang sering kita putar mempunyai kisah-kisah misteri di dalamnya? Contohnya ini lagu Menanti Kekasih. Nah, asal kalian tahu, lagu ini terkenal dinyanyikan oleh Alda Risma Elvariani yang dikabarkan meninggal di salah satu hotel akibat overdosis dengan pacarnya. Hal yang menjadikan lagu tersebut misteri, diketahui lagu ini selesai direkam 3 hari sebelum Alda Risma meninggal. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan forensik pada jasadnya, diketahui bahwa Alda telah meninggal 7 hari yang lalu. Kabarnya lagi, lagu tersebut tiba-tiba sudah siap untuk direkam, namun manajer Alda sendiri pun tidak mengetahui dari mana asal lagu ini. Menurut informasi yang gua dapat, ada yang mengatakan bahwa ketika lagu ini direkam, Alda sedang dalam keadaan sedih dan kesal karena selingkuhan pacarnya. Oleh karena itu, walaupun lirik lagu tersebut sebenarnya berbeda, namun Alda telah menyanyikan lirik lagu tersebut. Nah, sepenggal lirik dari lagu tersebut seperti ini. Malam sunyi, ku sendiri duduk sepi di atas pohon, ku biarkan rambutku terurai. Jadi, yang dimaksud dari lirik tersebut siapa? Kelima, Lingser Wengi. Lengser wengi, siramu dumake sirmo. Kalian pernah dengar lagu Lingser Wengi? Ya, pasti semua orang pernah mendengarkan lagu tersebut. Perlu diketahui, lagu Lingser Wengi merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini yang lahir pada sekitar tahun 1450 sebelum Masehi dengan nama kecil Raden Said, yang merupakan salah satu wali untuk menyebarkan ajaran Islam menggunakan cara-cara yang unik. Nah, untuk menarik masyarakat memeluk Islam diantaranya yaitu media budaya Jawa seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, dan lain sebagainya. Salah satu cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu lewat lagu Lingser Wengi ini. Pada dasarnya, lagu Lingser Wengi ini diciptakan sebagai penolak bala dari godaan makhluk halus. Ya, bukan seperti persepsi yang beredar di masyarakat yang menyatakan lagu ini mengundang makhluk halus atau kuntilanak. Nah, dalam film Kuntilanak pertama, lagu Lingser Wengi menjadi populer ketika dinyanyikan oleh Samantha yang diperankan oleh Julia Estelle. Nah, lagu Lingser Wengi ini sangat mudah diingat oleh masyarakat Indonesia sebagai lagu yang dipercaya mampu memanggil berbagai jenis jin dan makhluk halus. Asal kalian tahu, Sunan Kalijaga menggunakan pakem durma untuk penciptaan lagu Lingser Wengi ini. Pakem Durma merupakan salah satu pakem gending Jawa yang terdapat di dalam pakem Macapat. Nah, setiap lagu yang menggunakan pakem Macapat ini mencerminkan watak yang berbeda-beda. Nah, pakem Durma di dalam lagu ini mencerminkan watak lagu yang penuh dengan sifat keras, sangar, suram, sampai dengan kesedihan. Hebatnya lagi, dikatakan bahwa pada masanya lagu Lingser Wengi ini sering dinyanyikan oleh para ibu-ibu untuk menidurkan anaknya pada malam hari supaya anaknya ini tertidur lelap. Bagaimana? Apakah kalian berani untuk mendengarkan lagu Lingser Wengi? Jika kalian berani, silahkan dengarkan lagu tersebut untuk menemani waktu tidur kalian. Tapi
kalian harus tetap berhati-hati. Siapa tahu nanti kuntilanak akan datang di dalam kamar kalian. Nah, itu tadi adalah 5 lagu yang masih menyimpan misteri. Bagaimana? Apakah kalian ingin mencoba mendengarkannya? Ya, percaya nggak percaya itu tergantung dari diri sendiri. Gimana kita menyikapinya. Tapi kalian harus hati-hati saat mendengarkan lagu-lagu tersebut. Siapa tahu nanti akan ada yang merasa terpanggil dari dalam kegelapan untuk mendatangi kalian. Jika kalian pengen gua mencoba untuk memutarkan lagu tersebut di tempat angker, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gua akan membuatkan videonya sesuai request kalian. Oke, terima kasih yang telah mengklik video ini. Like jika suka dan dislike jika video ini membosankan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya agar lu bisa mendapatkan notifikasi saat gua upload video terbaru. Dan jangan lupa beri gua saran dan pendapat dari kalian biar gua bisa ngembangkan channel ini. Oke, saya Aji dan sampai bertemu di malam selanjutnya. Bye and good night.